Materi IPA kelas 7 semester 1, makhluk dan benda di sekitar kita. Ya, pertemuan ini kita masih membahas tentang kingdom Animalia. Ya, kita sudah sampai pada bagian yang kedua, ya. Yuk kita sama-sama belajar, ya. Kali ini kita sampai pada filum Mollusca atau hewan lunak. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, dia adalah hewan triploblastik selomata dengan simetri bilateral, bertubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat. Nah, ciri-ciri yang paling penting, Mollusca itu tubuhnya lunak. Ya, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Terus ciri yang berikutnya, bercangkang. Sistem pencernaan yang lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Ya, lunak, bercangkang. Itu penting. Lalu, sistem saraf terdiri dari atas ganglion dan serabut saraf. Respirasi dengan insang atau rongga mantel. Nah, insang tentunya kalau yang di dalam air, ya. Ekskresi dengan nefridia, reproduksi seksual secara internal ya di dalam tubuh ataupun secara eksternal di luar. Ya, jadi dibuahinya di luar tubuh, ya, begitu, ya. Oke, jadi ciri Mollusca itu yang paling penting itu yang tadi itu, ya, lunak dan bercangkang, ya. Mollusca dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Gastropoda, kelas Velocipoda, kelas Cephalopoda. Ya, Gastropoda itu contohnya Helicpomatia. Ya, ini ya siput, ya siput. Ya, terus kelas Velocipoda yaitu contohnya Mytilus viridis, ya itu kerang hijau, ya kerang hijau. Nah, kelas Cephalopoda itu Loligo vulgaris. Apa sih? Cumi-cumi, ya cumi-cumi. Oke. Nah, itu contoh-contoh dari filum Mollusca, ya. Semuanya kalau kita perhatikan ya, tubuhnya memang lunak semua, ya. Lanjut, filum Arthropoda, ya, hewan kaki beruas atau berbuku-buku, ya. Itu ciri-cirinya hewan triploblastik selomata dengan simetri bilateral, memiliki kaki dan tubuhnya beruas-ruas, ya, hidup di berbagai habitat secara bebas atau parasit atau komensal atau simbiotik, ya. Jadi hidupnya macam-macam ya, ada parasit, ada yang bebas, ada yang komensalisme, ada yang simbiosis dan sebagainya. Ya, tubuhnya terdiri dari kaput, kepala, toraks dada dan abdomen ya atau perut. Ya, dia memiliki rangka luar atau exoskeleton. Ya, jumlah anggota tubuhnya beragam. Ya, ini ya ciri-ciri. Masih ciri-ciri arthropoda, sistem indera berkembang baik, sistem saraf tangga tali, ya. Itu sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring dan tali saraf yang menembus segmen tubuh. Sistem pencernaan juga sudah lengkap, ekskresi melalui tubula Malpighi, ya, itu saluran sebagai sistem ekskresi pada arthropoda atau dibantu dengan kelenjar ekskresi tertentu. Ya, itu ciri-ciri berikutnya dari arthropoda. Masih juga ini ciri-ciri dari arthropoda, yaitu respirasi menggunakan insang, trakea atau paru-paru yang berbuku. Sistem sirkulasinya terbuka, ya, bersifat dioecious, ya, itu alat kelamin jantan betina terdapat dalam individu yang berbeda, ya, jadi ada yang jantan, ada yang betina, dan reproduksi seksual secara internal, ya, internal dan mengalami ekdisis, ya, peristiwa terlepasnya kutikula, ya, dan juga sebagian itu bermetamorfosis, ya, sebagian, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari arthropoda. Nah, contoh-contohnya ya, arthropoda itu dibagi menjadi 4 kelas, ya. Arachnoidea, ya itu contohnya laba-laba ya, Latrodectus spesies, ya. Terus juga ini kelas berikutnya kelas Crustacea, ya itu contohnya Penaeus monodon, yaitu udang, ya udang. Terus Myriapoda, ya kelas Myriapoda contohnya Orthomorpha coarctata, ya itu contohnya ini kelabang, ya kaki 1000, ya. Terus juga
Ya, kelas terakhir kelas insekta. Ya, kelas insekta itu ya, contohnya Stenocephalides felis. Itu kutu yang ada di kucing, ya. Itu. Oke, ini contoh-contoh dari arthropoda. Ya, perhatikan ya, ini tubuhnya berruas-ruas ya, berbuku-buku ya. Filum berikutnya, filum Echinodermata atau hewan berkulit duri ya. Jadi kulitnya itu ada duri-durinya. Ya, ciri-cirinya hewan triploblastik, selomata dengan simetri bilateral, permukaan tubuh berduri, hidup bebas di dasar laut, ya, duri tumpul atau runcing ya. Ya, ada yang tumpul, ada yang runcing, memiliki sistem ambulakral. Ya, sistem saraf berupa cincin pusat saraf yang bercabang. Ya, ini ciri-ciri Echinodermata. Ciri selanjutnya, sistem pencernaan sudah lengkap, tidak memiliki sistem ekskresi, respirasi menggunakan insang, ya. Sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh, bersifat dioecious dan reproduksi seksual secara eksternal dan dapat beregenerasi ya. Ini karena memang sifatnya hidup di laut ya, di air ya, di dasar laut ini ya. Sehingga pakainya insang respirasinya dan juga reproduksinya eksternal ya. Nah, filum Echinodermata itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, yaitu contohnya Asterias rubens ya, atau bintang laut. Terus di kanan atas itu Opiuroidea, ya, itu contohnya Opiura atau ular laut ya, serpent star. Ya, terus yang di tengah itu ya kelas Echinoidea, itu contohnya Trypneusnes ventricosus ya, atau landak laut disebutnya. Terus yang di kiri bawah itu kelas Holoturoidea, itu contohnya Actinopiga echinites ya, itu atau teripang ya, timun laut ya. Terus yang di kanan bawah itu kelas Crinoidea, contohnya Comanthus briareus. Ya, ini namanya feather star ya, kalau diterjemahkan ya menjadi ya bintang bulu ya, bulu unggas mungkin ya, feather ya. Itu. Oke. Nah, kali ini kita melihat ya 3 filum ya, yaitu filum mollusca yang biasanya ciri-cirinya memiliki cangkang yang tebal untuk melindungi tubuh bagian dalam yang lunak. Terus juga filum arthropoda, ya, itu mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang berruas-ruas atau berbuku-buku. Ya, terus filum Echinodermata, ya, itu hanya hidup di dasar laut. Ya, memiliki duri di permukaan tubuhnya. Ya, jadi kalau terkena itu bisa beracun ya, bisa mati ya manusia itu kalau terkena duri ya, beberapa jenis ya dari filum Echinodermata itu beracun ya, bahaya sekali. Nah, tugas mandiri kamu itu ada 3. Yang pertama, ya itu lihat gambarnya, gambar gurita. Jelaskan mengapa gurita dimasukkan dalam filum mollusca. Ya, kamu jelaskan ya, tentunya dengan mengacu pada ciri-ciri ya filum mollusca. Kenapa gurita bisa masuk ke dalam filum mollusca? Ya, apa saja yang ciri-ciri yang kena dengan gurita. Nah, tugas yang kedua, ya ini kepiting ya, jelaskan mengapa kepiting ya, itu gambarnya kepiting dimasukkan dalam filum arthropoda ya, jelaskan ya alasannya harus tepat ya dengan ciri-ciri filum arthropoda ya. Nah, tugas yang ketiga, jelaskan mengapa ya bulu babi ya, ini bulu babi ya, gambarnya seperti itu ya, dimasukkan dalam filum Echinodermata. Nah, bulu babi ini yang termasuk salah satu yang berbahaya kalau durinya mengenai tubuh manusia ya, itu beracun ya. Tetapi ya itu sebagian orang itu ya itu makan bulu babi ya, di Jepang itu dimakan mentah-mentah ya, kamu bisa lihat informasinya di internet ya. Oke, nah itu tugas kamu kerjakan ya, cari alasan-alasannya ya, itu boleh kamu tambah dari buku atau dari internet sebagai tambahan
informasi kamu. Ya, kerjakan tugasnya dengan baik. Ya, selamat belajar. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?